Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita menghaturkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita terkhusus pada bulan Ramadan ini, dan juga tujuan dari bulan Ramadan ini tercapai, Pak ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sama telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi bulan Ramadan adalah pelatihan ataupun training ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tujuan dari Ramadan tersebut kita dapatkan dan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu bulan Ramadan, satu bulan ketaatan pada bulan Ramadan bisa menghancurkan 11 bulan dosa dan pembanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita mengambil sebuah pelajaran ataupun faidah dari salah satu ayat Al-Quran yang mulia. Ayat tersebut dari surat Al-Kahfi, Pak ya. Surat Al-Kahfi ini surat ke-18 dan juga surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi. Jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ayat yang ke-110. Kita mungkin tahu bahwa Al-Kahfi ini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Salah satunya adalah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dibebaskan dari fitnah Dajjal nanti pada hari kiamat. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi itu ada isi-isi tentang tauhid. Dan juga di ayat 94 dan juga 98 itu menceritakan tentang bagaimana seorang yang bernama Dzulqarnain, beliau memenjarakan dua kaum penghancur, yaitu Ya'juj wa Ma'juj yang di zaman sekarang sudah ada, Pak, sudah berkembang biak, dan dipenjarakan oleh Dzulqarnain ini pada zaman beliau, dan mereka akan dikeluarkan nanti pada hari kiamat setelah Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Dan dua bangsa ini, dua kaum ini, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Bahkan Nabi Isa pun dengan pasukannya tidak bisa menghancurkan dua kekuatan tersebut. Diceritakan, silakan lihat di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Tetapi yang akan kita bahas adalah ayat yang terakhir, Pak. Ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Mari kita lihat. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada para sahabatmu, katakan, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya saya manusia biasa sama seperti kalian. Saya makan, saya minum, saya menikah sama seperti kalian. Saya itu adalah manusia biasa. Saya tidak memiliki kelebihan-kelebihan seperti Tuhan. Saya tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali hal-hal yang memang telah diberitakan kepada saya. Dan juga saya tidak memiliki keutamaan-keutamaan ataupun juga kemampuan-kemampuan sama seperti Tuhan. Di saat di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kita sering mendengar ada orang-orang awam mengatakan,
orang ini, ustadz saya ini, syekh saya ini, dia setiap Jumatannya di Mekah, Pak. Bagaimana di Mekah? Sorenya dia ada lagi. Kita sering dengar perkataan-perkataan seperti ini. Dia mengatakan apa? Ini syekh saya ini adalah wali Allah. Dia bisa terbang ke sana. Padahal kita katakan apa? Perbedaan jam kita dengan Mekah saja berbeda, Pak. Di kita sudah Jumatan, di sana belum. Tapi banyak kita dengar seperti itu. Banyak orang-orang yang zahirnya memakai peci dan sebagainya, tetapi memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Makanya katakan, wahai Muhammad, saya manusia biasa sama seperti kalian. Bahkan pada perang Uhud beliau terluka, Pak. Beliau terpukul dan giginya retak pada perang Uhud, Pak. Kalau seandainya beliau punya kemampuan, itu akan dikalahkan semua orang-orang kufar pada perang Uhud tersebut. Tetapi tidak. Makanya Rasulullah mengatakan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, sama seperti orang-orang Nasara berlebihan kepada Ibnu Maryam, kepada Isa Ibnu Maryam. Jangan jadikan saya seperti Tuhan. Jangan berdoa kepada saya punya syafaat, tetapi jangan tujukan doa kepada saya. Itu kesyirikan. Itulah intinya, qul innama ana basyarun mislukum. Tetapi poin keduanya yang harus kita ingat, Pak, apa? Yuha ilayya, tetapi diwahyukan kepada saya. Saya adalah utusan Allah yang telah diberikan kepada saya syariat yang mana harus kalian terima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari rasul kalian terima. Semuanya terima, meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun yang dilarang oleh rasul kalian maka terima juga. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha pedih siksaannya. Itu poin keduanya, Pak. Beliau adalah hamba biasa, tetapi beliau adalah Rasulullah yang syariatnya harus kita terima, yang kehormatan beliau harus kita bela, yang harus kita cintai. Karena Rasulullah mengatakan apa? Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan. Kemudian annama ilahukum ilahu wahid. Ingatlah, ini tugas pertama seorang muslim. Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada diri kita, Pak. Murnikan tauhid kita kepada Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dan juga dalam asma wa sifatnya. Jangan kalian berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu banyak, Pak. Ada yang jelas itu kesyirikan, menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah hewan, dan juga ada yang kesyirikan-kesyirikan kecil yang ada di kita. Percaya angka 13, ketika kita punya nomor pendaftaran 13 misalkan ya, dalam diri kita ada keraguan, ada ketakutan, ini angka sial. Itu kesyirikan, Pak, hati-hati, Pak. Kemudian percaya kepada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah itu akan ada tamu. Kemudian juga ada gagak di atas rumah kita akan ada kematian. Kemudian juga takut pada bulan-bulan tertentu. Di zaman Rasulullah ada bulan yang ditakuti adalah bulan Safar, Pak, sebagai bulan musibah kata mereka. Tetapi ingat, itu semuanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan hal seperti itu, Pak, dalam diri kita. Itu tugas utama seorang muslim. Kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun beliau dakwah urusannya tauhid, Pak. Beliau tidak langsung memerintah para sahabat untuk zakat. Beliau tidak langsung memerintah para sahabatnya untuk sholat, tidak. 13 tahun digembling semuanya para sahabat ini tentang tauhid kepada Allah, Pak. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, baru beliau mensyariatkan zakat, mensyariatkan puasa yang kita laksanakan itu disyariatkannya pada tahun 2 Hijriah, Pak. 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, tugas kedua kita ibadah. Kita laksanakan ibadah kita, tetapi harus ada yang harus kita pahami, Pak. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka beramalah dengan amalan yang benar, dan janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan segala sesuatu apapun. Artinya apa? Dari ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya sebuah ibadah itu 2. Beramalah dengan amalan yang benar dan jangan syirik. Artinya apa? Syarat diterimanya sebuah ibadah yang pertama adalah ikhlas karena Allah, Pak.
Semuanya kita tujukan kepada Allah, bukan karena tujuan ingin puji, bukan karena tujuan ingin didengar, bukan karena tujuan-tujuan lain sebagainya. Murni semuanya tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang harus kita rubah dalam diri kita, dan kita yang mengetahuinya sendiri, Pak. Pertama apa? Kita tidak boleh memvonis orang lain orang ini tidak ikhlas, Pak. Karena keikhlasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalil-dalil tentang ikhlas banyak. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kalian diperintah kecuali kalian beribadah kepada Allah secara ikhlas, mukhlishina lahuddin. Dan juga hadis yang menakutkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengatakan dalam hadisnya, dan setiap kali beliau meriwayatkan hadis tersebut beliau menangis, Pak. Dan beliau mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk neraka itu, ini double VIP-nya neraka, itu bukan orang-orang biasa, Pak. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah qari'nya, seseorang yang rajin membaca Al-Quran, seseorang yang mempelajari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut pun dihadapkan kepada Allah. Ditanya, apa yang Anda lakukan di dunia? Dia mengatakan, ya Allah, saya membaca Al-Quran, saya mencari ilmu, semuanya karena Anda ya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Kadzabta, dusta Anda, bohong Anda. Anda melaksanakan semuanya karena Anda ingin dipuji sebagai orang pintar, sebagai orang yang bacaannya bagus, sebagai ustadz yang bacaannya bagus, lain sebagainya. Kemudian Allah pun marah kepada orang tersebut dan dipanggil malaikat supaya diseret orang tersebut dengan wajah tersungkur di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka, Pak. Itu orang hebat, Pak. Amalannya banyak, tetapi niatnya salah. Nasibnya apa? Neraka. Orang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah. Mereka berinfak di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, apa yang Anda lakukan? Dia mengatakan, saya berinfak semuanya untukmu ya Allah. Allah pun mengatakan, kadzabta, dusta Anda berinfak supaya Anda dikatakan sebagai orang dermawan, gengsi lah. Masa tetangga saya yang rumahnya lebih kecil saya berinfak, mereka berinfak, saya tidak? Gengsi tersebutlah yang mendorong Anda untuk berinfak, bukan karena saya. Kemudian malaikat pun dipanggil, kemudian diseret, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang ketiga, orang yang lebih hebat, Pak. Orang yang berjihad di jalan Allah, yang seharusnya pahalanya itu luar biasa. Dia tidak mendapatkan fitnah kubur, Pak. Tidak ditanya oleh malaikat man rabbuka man nabiyuka, tidak, langsung lolos, Pak. Kemudian juga nanti tidak hisab juga. Tetapi karena niatnya yang salah, ditanya oleh Allah, apa yang Anda lakukan? Dia pun mengatakan, saya berjihad di jalan-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, dusta Anda berjihad bukan karena saya, tetapi karena gengsi kaum, malu. Ketika sahabat-sahabat Anda pergi berjihad, Anda pun tidak berangkat dan Anda pun malu, bukan karena saya. Kemudian malaikat pun diperintahkan untuk menyeret kembali orang tersebut dan dilemparkan semuanya ke dalam neraka, Pak. Itu dampak dari amalan-amalan mereka yang banyak, tetapi ikhlas tidak ada karena Allah Subhanahu. Maka hati-hati, Pak. Tidak ada yang bisa memvonis kita. Tidak boleh kita pun memvonis orang lain. Ini orang kenapa infaknya selalu di hadapan saya? Kenapa kalau ada saya itu sholatnya agak lama? Kita jangan memvonis orang tersebut, oh ini orangnya ria. Gak bisa. Karena hati itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi yang bisa kita vonis itu yang kedua, Pak. Syarat diterima ibadah yang kedua adalah ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa yang beramal yang mana amalan tersebut meskipun baik, bukan dari agama saya, bukan dari contoh saya, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tidak diterima. Kita berikan beberapa contoh ya. Meskipun amalan-amalan tersebut baik, jika seandainya tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, itu salah, Pak. Saya berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, kalau sholat-sholat biasa, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh, itu ada azan dan iqamah kan, Pak ya? Azan iqamah itu bagus. Tapi saya tanya, bagaimana jika seandainya ketika sholat mayit ada azan dan iqamah, Pak? Ini ada mayit, sebelum melaksanakan sholat mayit diazankan dulu, diiqamahkan dulu. Kita bilang apa? Benar atau salah itu? Gak ada yang bilang benar, Pak. Gak ada yang bilang benar, salah itu. Kenapa seperti itu? Padahal Pak, azan dan iqamah itu bagus loh. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang menyolati jenazah 40 orang,
maka 40 orang ini akan memberikan syafaat kepada si mayit tersebut. Kalau kita azankan kan orang-orang pada dengar ya, mereka akan datang ke masjid. Tujuan hadis tersebut kan tercapai ya, 40 lebih mungkin. Tapi saya tanya, betul tidak amalan seperti itu? Tidak kan? Kenapa tidak? Karena tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya berikan contoh yang mudah juga. Ada orang niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, saya itu semangat ibadah saya tinggi, tapi kok saya merasa sholat subuh itu kurang, kok 2 rakaat ya, di saat yang lainnya 3 rakaat, 4 rakaat. Saya ingin jadikan sholat subuh 3 rakaat, niat saya ikhlas karena Allah. Saya tanya, Pak, betul atau tidak itu? Tidak kan? Makanya dalam ibadah juga ada aturannya. Semua syariat itu telah ditunjukkan, telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau pernah lewat, kemudian beliau melihat sekelompok orang mereka berzikir dengan menggunakan biji kerikil, Pak. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari ini, beliau pun kaget. Mungkin beliau berhusnuzon dulu ya, mungkin saya belum mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, itu boleh. Kemudian beliau pun bertemu dengan sahabat lebih senior yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau curhat ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, tadi saya di jalan melihat ada sekelompok orang mereka berzikir menggunakan kerikil seperti itu. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud berdiri, kemudian beliau pun marah, kemudian memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari, tunjukkan kepada saya mana mereka itu. Kemudian Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari pun mendatangi mereka, kemudian melabrak mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kenapa kalian seperti ini? Kenapa ibadah kalian seperti ini? Padahal rumah Rasulullah masih ada, bejana-bejana Rasulullah masih ada, baju Rasulullah masih ada. Kalian itu belum lama ditinggalkan Nabi, tetapi kenapa ibadah kalian seperti ini? Kemudian mereka mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, tetapi kan kami ingin kebaikan. Kami tujuannya baik loh seperti ini, supaya kami nggak lupa atau alasan-alasan yang lainnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tetapi caranya yang salah, bukan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu di zaman sahabat sudah terjadi, Pak. Sekarang pindah ke zaman tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Sayyid bin al-Musayyib. Beliau melihat ada seorang pemuda sholat 4 rakaat sebelum subuh, Pak. Aturannya sebelum subuh itu qobliyahnya cuma 2, Pak. Mungkin 4, mungkin kalau ada orang yang baru masuk masjid, tahiyatul masjidnya 2, kemudian setelah itu qobliyahnya 2, 4 kan. Tetapi ini qobliyahnya 4. Itu tujuannya qobliyah, bukan dengan tahiyatul masjid. Kemudian dipanggil oleh tabi'in tersebut, kemudian ditanya, kenapa Anda seperti itu? Kenapa Anda melaksanakan seperti itu? Kemudian yang namanya anak muda mungkin dia mengatakan, wahai imam, kenapa memangnya saya salah? Saya sholat 4 rakaat, sholat itu baik kan? Memangnya saya salah? Saya akan diazab oleh Allah? Tuh mereka-mereka yang berzina, mereka-mereka yang minum minuman keras yang harusnya diazab. Kenapa saya yang diazab? Kan saya sholat baik. Kemudian imam ini mengatakan, iya, karena Anda telah mengubah, menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam ibadah itu tidak sembarangan, Pak. Kita harus tahu ilmunya. Saya berikan ilustrasi yang terakhir ya. Ketika pemerintah kita memberikan sebuah aturan, ada di sana ada lampu merah itu untuk berhenti, lampu hijau itu untuk berhenti, lampu kuning itu untuk hati-hati. Ada orang pertama melanggar lampu merah tersebut. Kita katakan apa? Itu pelanggar, berdosa dia kan. Kemudian ada orang yang kedua, Pak. Dia datang, berdiri di depan lampu merah tersebut, dia bawa tangga, dia bawa obeng, semua peralatan-peralatan yang mungkin untuk instalasi listrik itu. Kemudian dia naik ke lampu lalu lintas tersebut, kemudian warna merahnya dia ganti menjadi biru, Pak. Jahat tidak orang itu, Pak? Kita berikan contoh. Jahatan mana orang pertama sama orang yang kedua? Jahatan orang yang kedua. Kita ilustrasikan seperti itu, seperti orang yang berzina, orang yang minum minuman keras, mereka jahat betul, mereka berbuat dosa. Tetapi dosa orang-orang yang mengobak-abik agama, orang-orang yang membuat peraturan-peraturan dalam agama,
membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka jauh lebih jahat daripada orang-orang yang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa setan itu memiliki beberapa tujuan dalam menggoda manusia. Yang pertama, para setan ini menggoda kepada dosa besar, kepada kesyirikan. Ini dosa pertama, kesyirikan yang digoda. Ketika tauhidnya digoda, dia tidak mempan. Dosa kedua, Pak, yaitu berbuat hal-hal yang tidak ada contohnya dalam agama kita. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga barulah dosa-dosa besar seperti berzina, minum minuman keras, berdurhaka. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada dosa-dosa kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seperti yang dikatakan tadi oleh DKM bahwa ada pertanyaan-pertanyaan untuk jamaah Bapak dan Ibu dari kajian tadi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, Pak ya. Mungkin soalnya mudah insya Allah. Soalnya mudah. Saya juga ini pertama kali, Pak ya. Pertama kali dalam acara seperti ini memberikan kuis seperti ini. Tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya betul. Yang pertama, pertanyaan untuk Bapak-bapak dulu ya. Yang pertama, soal yang agak sulit sedikit, tapi kalau mudah pasti banyak yang mengangkat tangan. Sebutkan 2 sahabat yang tadi melabrak orang-orang yang mereka sedang berzikir secara berjamaah dengan menggunakan biji tasbih itu, Pak. Dengan biji kerikil, maaf. 2 sahabat. Silakan. Namanya dulu, silakan. Rizki ya. Taib, Hasan. Sahabat yang tadi melabrak orang-orang tadi, orang-orang yang berzikir dengan menggunakan batu kerikil, betul. Jawabannya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita harus tahu sahabat, Pak ya. Jadi sahabat itu jangan sampai kita hanya kenalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tok seperti itu. Sahabat itu banyak. Bahkan yang dijamin surga itu ada 10, Pak. Nah, ini salah satu itunya sahabat yang mulia adalah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Ini pertanyaan agak mudah. Apa arti dari surat Makkiyah, Pak? Silakan yang sebelah sana. Yang paling ujung. Mungkin merapat atau gimana? Saya tidak mendengar soalnya. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Baik, betul jawabannya. Mudah-mudahan kajian tadi memberikan manfaat kepada kita dan pengetahuan baru kepada kita. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.